Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Hai, suun. Langsung saja. Suun. Syukran. Amma ba'du aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyyan dan tauhid warzuqna fahman biddin salih wal hamal malaikatil muqarrabin wala mablagha ilmi. Alhamdulillah, seperti biasa Jumat bagi Sabtu kita niatin buat istiqomah. Innal istiqomah aslul karomah. Nah, yang namanya istiqomah itu lebih hebat daripada karomah. Karomahnya wali umur mabur. Tapi manuk bisa mabur. Jin bisa mabur. Jadi yang lebih hebat itu istiqomah. Nah, niatkan itu istiqomah. Ini dalam rangka istiqomah. Istiqomah supaya rada bener. Kata sahabat Abu Hurairah itu, "Ta'al nadzakkarullaha walau sa'a." Iling minggu si Allah, sedelat gak lumayan. Lumayan walaupun sedelat. Siapa tahu sedelatnya akeh. Jadi sedelat ping akeh udah di suwe. Jadi ingat ke Allahnya banyak. Kalau kata Sayyidina Abu Hurairah tuh, kita ingat-ingat Allah deh walaupun sebentar, lumayan. Walaupun sebentar, lumayan. Tapi kalau makin lama kan makin banyak. Tambah durasi sebentarnya banyak itu kan lama-lama jadi bukit. Jadi akhirnya durasinya jadi panjang. Maka dalam rangka istiqomah, dalam rangka niatin. Nah, kalau sudah istiqomah kan nanti la khaufun 'alaihim wa hum yahzanun. Tujuannya kan supaya kita kok ora pati sedih, ora pati rungsing. Memang obatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Masuk lagi kita ke bab pembahasan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, auhallahu ta'ala ila Musa. Ini Nabi Musa. Fit Taurah anna ummahatil khataya salah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Musa, ini jare Nabi Muhammad, sesungguhnya yang namanya Nabi Musa itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu. Musa sing arane dosa lu emboke telu. biangnya kesalahan, biangnya dosa itu ada 3. Awaluhu al-kibru. Yang pertama itu adalah sombong. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru huwa batarul haq wa ghamdun. Sombong lu apa? Sombong lu apa? Klambine bagus, apa mobilnya bagus, apa umahe bagus, apa cepleknya bagus. Ini bahkan dijawab oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, kita ini kan senang pakai baju baru, kita ini senang pakai baju bagus. Apakah itu masuk ke barang sombong? Jangan, bukan, sombong itu bukan begitu. Kata Rasulullah kemudian mendefinisikan sing arane sombong lu batarul haq. Menolak kebaikan, menolak kebenaran. Diomongi bener lo ora gelem.
isi salah. Nah, dia denial. Bakal jare bocah milenialnya denial. menolak kebenaran. Denial Jadi, akses. iya. Itu tadi. Tidak ingin menerima kebenaran. Saya senang tuh sama Habib Ali Bakir Asyikam. Itu kata beliau, anzun walau torat. Orang yang dikasih tahu tentang kebenaran, terus menolak, walaupun kebenaran itu sudah tersaji di hadapan dia nolak. Itu kayak orang ditunjukkan, itu loh kambing, itu loh kambing, itu loh burung, kata dia. Itu bukan burung. Itu burung. Begitu terbang, oh enggak, itu bukan burung, itu kambing. Lah kan terbang kan. Oke, wedus. Bagian nama burung apa oke, wedus. Ngengkel. Wis salah, ngeng. Ini namanya batorul haq. Orang yang tidak bisa menerima kebenaran. Jadi sebetulnya kan, makanya gerbang pertama daripada orang tuh mau benar itu siap menerima nasihat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haq. Makanya semua manusia rugi. Semua manusia rugi kecuali orang yang mau menerima kebenaran, mau menerima nasihat. Malah denial kan, diomongin makanya orang diomongin orang enggak nerima. Itu namanya batorul haq. Yang kedua, wa ghamtun nas. Wa ghamtun nas itu jadi kiber itu dua, komponennya dua. Dia pertama batorul haq, kedua ghamtun nas. Ngecening wong. Merendahkan orang. Itu namanya ngeledek nih orang. Jadi kalau punya baju bagus tapi nggak ngeledek orang, ya nggak takabur, tidak so. Kalau punya baju bagus, kalau punya rumah bagus, tidak merendahkan orang lain, ya tidak sombong. Tapi udah ada tidak punya baju bagus, tidak punya rumah bagus, ngecenin uang, nah itu sombong. Ini parah. Ini parah. Itu ada nggak? Ada. Model begitu tuh ada. Masya Allah. Jadi kibir yang namanya takabur itu bukan dohir ya, bukan bentuk dohir. Makanya kan sebaik-baik manusia itu memang yang hidupnya biasa saja, terus dia bisa bermanfaat, bisa mendengarkan nasihat. Orang kaya yang baik juga termasuk daripada orang yang bisa mendengarkan orang lain. Tapi ada yang lebih parah daripada itu. Oh, udah Yahudi sombong. Yahudi miskin sombong. Sudah Yahudi tidak Islam. Miskin orang duit. Biasanya Yahudi kan kaya. Ini Yahudi miskin sombong. Itu dalam satu keterangan tuh sesial-sialnya orang tuh Yahudi miskin sombong. Kenapa? Karena biasanya orang Yahudi itu kaya. Udah mangga iman ya. Miskin pula. Biasanya Yahudi kaya. Biasanya orang kafir itu kaya. Sombong. Maka bagus. Maka masih beruntung kita itu jadi orang. Kalau orang mukmin itu ada jalan kembali, ada jalan balik maning dari wong bener itu ada. Hanya bagian priben aja sampai iman ini lepas. Kayak di tahiyat terakhir itu kan, Allahumma sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah, tetapkanlah hatiku di dalam agama. Tetapkanlah hatiku ini jadi hati yang taat. Tetapkanlah hatiku ini tetap dalam hidayah. Karena hidayah ini kan prerogatif nih Gusti Allah ya. Iblis itu apa agak kurang hebat ibadah? Saya sering ucap, ibadahnya iblis itu kan 1000 tahun di bumi, 1000 tahun di langit 1, 2, 3, 4, 5. Saya kabeh sampai jadi imam di Baitul Ma'mur. Total itu yang bilang 80.000 tahun dia tahan. Iblis lu semono. Itu mantan juara 1 alam semesta. Iblis itu mantan juara 1 alam semesta. Jadi seandainya sombong itu boleh, iblis tuh ketika dia menolak sujud ke Adam tuh, ya kayak ada pantas. Kenapa? Karena nih orang juara 1 selama 80.000. Seandainya sombong itu boleh, tapi kan sombong nggak boleh, masalah. Nggak. Dia merasa ini kan makhluk baru diciptakan. Prestasinya apa? Udah amat cuy. Anak lama bro. Nah itu dia.
Dia karena ngerasanya dia lebih baik. Kenapa kok lebih baik? Aku kan udah lama. Bener nggak? Bener. Aku terbuat dari api. Bener nggak? Bener. Aku ini sudah ibadah 8.000 tahun lebih dulu daripada dia. Bener nggak? Bener. Secara itu tuh bener. Secara logika bener. Seandainya sombong tuh boleh, maka iblis bener. Tapi masalahnya sombong nggak boleh. Sombong tuh nggak boleh. Jadi boleh Anda pintar, jangan ngaku pintar. Boleh Ah, iya. Boleh Anda kaya, jangan ngaku kaya. Iya, aja aku sing paling lah. Nah, itu nggak boleh. Ketika paling, makanya kan si paling. Sekarang tuh ada si paling. Weh, si paling. Itu nggak. Jadi tadi pinter-pinter ngatur tadi itu. Kita berprestasi itu harus. Kita berprestasi itu ya tadi bagian. Tapi jangan nyangka orang lain itu nggak bisa prestasi kayak kita. Kita tuh berprestasi itu dalam rangka ibadah pada Allah. Tapi orang lain mau berprestasi jangan sampai kita nolak kebaikan dia. Namanya Nukronul Jamil, kita tahu ya. Yang mau udah belajar kan Nukronul Jamil itu kan mengingkari kebaikan orang lain. Ya kalau yang di kayak mutolaah itu kan orang berenang-renang terus dia karena yang nolongnya budak, dia akhirnya tidak mau mengakui bahwasanya orang itu telah menolong diri. Akhirnya malah dihukum mati. Kenapa? Karena yang ditolong adalah raja. Di India kan raja nggak boleh disentuh sama budak, nggak boleh. Kasta. Siapa kau? Ya harusnya kan berterima kasih kalau udah ditolong. Nah, ini mengingkari kebaikan, akhirnya malah dipancung. Yang nolongnya malah itu nama kufronul jannah. Tidak mengakui kebaikan, tidak mau menerima nasihat. Yaitu ghamtun nas, itu ghamtun nas batorul haq. Wong bakal wis batorul haq wa ghamtun nas wis angel. Sudah. Dan susah untuk kecuali illa man rahimah, kecuali Allah. Nah, makanya kita diminta sama Allah supaya tetap hati kita dalam kita. Nah, jadi yang pertama, sumber daripada kesalahan dosa-dosa itu adalah sombong amat lu. Mandra. Sombong amat lu. Sama Mandra. Nah, wasani al-hasad. Nah, sing keloro iku angel. Kalau udah dengki itu kan ngelihat orang lain bahagia, dia susah. Ngelihat orang lain susah, dia bahagia. Makanya kalau di kajian hikmah-hikmah itu nggak ada orang berdosa. Biasanya berdosa tuh rada-rada ada nikmatnya. Tidak ada pendosa yang lebih tersakiti dari orang hasud. Lara, delong tangga, dua mobil aja lara. Delong tangga, dua sawahnya lara. Sakit. Jadi tidak ada yang lebih menderita dari orang hasud. Biasanya kan orang bikin dosa itu ada enaknya. Orang bikin dosa yang udah bikin dosa, nambah dosa, sakit pula. Itu hasud. Mahal tapi bikin dosa gitu. Iya. Golin ya. Lebih keras mahal. Iya. Ramadan mahal. Bagus ya. Modalnya larang ya. Modalnya Padahal yang bagus-bagus itu murah. gratis. Ya benar. Ini murah gratis. Turu gratis ya. Ya wis tirakat wong akhir zaman turu we turu. Daripada bagi-bagi sih ayo, buka-buka apa ayo. Wis pada turu we wis turu. Iya, buka-buka bengi ngetokaken kuota ora. Apa itu yang mahal. Turu enak. Jadi memang saya setuju. Memang kita ini didesain untuk membayar saat bermaksiat. Bermaksiat, Mbak. Lalu taat yang gratis kita enggak. Sekolah walik. Tadi ya. Jadi al-hasad itu dengki. Jadi kalau orang udah dengki, ini salah satu daripada sumber dosa. Dia nggak bakal puas kecuali sampai nikmat dari orang yang dia dengkiin habis. Ya makanya sampai Rasulullah itu kan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan itu yang menyebabkan orang Yahudi itu nggak mau beriman kepada Rasul. Karena dengki. Siapa ini? Ya, kami loh. Iya, kami loh. Para nabi di antara kami ada 80.000. Jadi orang Yahudi itu nabinya 80.000. Satu riwayat disebutkan 80.000. Jadi jumlah nabi 124.000, 80.000-nya dari dia. Jenius nih.
Makanya dalam Al-Quran disebutkan anni faddaltukum alal alamin itu begitu. Orang Yahudi tahu. Aku tuh telah melebihkan kalian di antara yang lain. Di 80.000 pinter-pinter nabi-nabi, wali-wali itu kebanyakan dari para Yahudi. Coba deh kalau kita teliti 25 nabi. Setelah Musa sampai Isa itu Yahudi semua. Lihat aja. Musa, Harun, Zulkifli, Sulaiman, terus sampai bawah. Itu Musa semua. Kelompoknya Yahudi semua. Kalau kecuali Syuaib aja. Kecuali Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu baru dari orang Arab. Padahal Nabi Syuaib mertua Nabi Musa. Iya benar. Mertua Nabi Musa. Anak kembar dikawin kabeh. Cici kono. Anak kembar dikawin kabeh. Cici kalau cici. Ya wis soalnya Kawan pedes enggak? iya 8 tahun. Terus 10 tahun kan setelahnya. Nanti setelah itu nggak boleh dikawin lor-loran. Yusuf juga sama itu. Nabi Yusuf tuh nanti nggak boleh dibatalkan. Yakub ayahnya itu kan ngawinin 2 saudara. Rahel sama ibunya, saudaranya Sarah sama Rahel. Itu jadi itu sepupu apa kakak adik? Kheder ya. Maka nggak boleh. Wa anta jama'u bainal ukhta itu nggak boleh. Diborong. Iya nggak boleh borongan. Udah nggak boleh. Oke, lanjut ini kan ya? Soal mati ya. Iya, turun. Turun ranjang. Al-hasad. Oke, hasad tadi ya. Wa qala Muawiyah radhiyallahu anhu laisa fi khisali syarri a'dalu minal hasad. Yaqtulul hasid qabla ay yasila ilal mahsud. Ini aneh betul. Kenapa? Karena orang hasud itu kalau kata Muawiyah, kalau kata Sayyidina Muawiyah, tidak ada yang lebih parah daripada orang yang hasud. Kenapa? Karena orang hasud itu sudah tersakiti dulu. Lebih tadi tersakiti. Dirinya tersakiti. Lara hati. Aneh betul ya, apa ya? Kenapa ya? Orang lain yang mendapat nikmat kok dia yang sakit. Ini kan karena penyakit hati. Kenapa? Orang nggak suka ngelihat orang lain berhasil tuh kenapa? Ini kan mesti karena hatinya penuh dengan. Bisa nggak begitu tuh? Bisa. Maka kemudian terapi untuk membersihkannya apa? Sering-sering baca Quran, tombo hati, sering-sering berkumpul dengan orang soleh, sering-sering sholat malam, mengkonon-konon ikut zikir, istighfar, banyak-banyak sholat. Jadi memang perlu untuk bersihkan. Supaya nggak badannya kita aja yang sehat, tapi hatinya kita juga. Ya supaya nggak hardware-nya aja yang bagus, yang di-upgrade. Nah, software-nya juga perlu di-upgrade. Virus. Coba kalau misalnya HP canggih, HP canggih di-upgrade, tapi software-nya nggak ada. Bootloop, iya orang-orang buru-buru. Ya, aku bootloop paling-paling orang mancing. Kira-kira berharga nggak HP-nya? Nggak berharga. HP-nya nggak Masuk. Tapi kalau misalnya biasa apapun HP-nya, kalau berfungsi yang namanya softwarenya bagus dan yang lain sebagainya, mesti itu baik. Dan nanti menyesuaikan mesti. Iya, Allah tuh baiknya begitu. Begitu softwarenya baik, hardwarenya nih kesehatannya lebih baik. Makanya ala bidzikrillah tatmainnul qulub ketika Rasulullah bilang al-qalbu, hati ini, kalau hati ini sumber daripada semua kebaikan dan keburukan. Hatinya blesak, ya uri pegang blesak. Hatinya bagus, ya kualitas nah nanti ikut upgradable juga. Jadi jangan disangka badan kita ini bisa mau konon-konon baik. Termasuk dihisap ya hati ya. Hati lah. Dihisap ya. Iya, Dihisap. Kalau sudah jadi perbuatan di Kalau belum ya. Kalau belum, itu baiknya Allah tuh begitu. Namun hati dihisap beberapa. Iya, itu terjadi dulu sempat begitu ketika sahabat Nabi itu yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan gitu. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum gitu. Jadi itu jarak antara fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha dengan yuhasibkum bihillah, itu katanya ada jarak sekitar 3 tahun. Oh, jadi gak langsung gitu ya? Gak langsung. Iya. Anu yang apa? Diuji dulu. Para sahabat tuh makanya paling hebat tuh begitu. Kita nggak bisa kayak mereka.
Mereka itu disucikan dulu tuh lewat firman itu tuh. Ayo, bisa beli. Di dalam hati saja sudah tercatat. Maka kemudian ya Rasulullah apa temen gitu. Masa kita nambah mikir sih aneh-aneh kan ya sering berkelebat itu. Itu udah masuk. Maka kemudian fayaghfir liman yasha wa yu'adzib. Allah nanti akan mengampuni kamu atau menghisab. Itu turunnya sampai 3 tahun. Baru setelah itu, setelah 3 tahun lega lah. Oh iya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Maka pada akhirnya kemudian Allah akan menghisab kamu dengan apa yang kamu perbuat di tangan. Jadi kalau masih di hati belum, masih di pikiran belum. Itu baiknya. Cuma para sahabat dulu sempat ngalami fase 3 tahun begitu. Kalau nggak salah 3 tahun. Nah, iya. Makanya kita nggak bisa ngalami sahabat. Tidak akan bisa menyaingi sahabat, nggak mungkin. Kenapa? Karena mereka sudah ditathir, sudah ditarbiyah oleh Rasulullah sampai segitu, sama Allah langsung. Kudu bersih, benar-benar tekan dalam hati itu kudu bersih. Iya, nggak bisa, berat. Makanya kita tuh ya sering-sering sholawat, sering-sering ngirim ila ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatihah begitu ya. Jadi itu bagian daripada kita benar-benar mengagungkan kehebatan mereka. Makanya sampai disebut seandainya kamu berinfak 1 gunung emas, nggak bakal menandingi sepotong kurmanya itu nggak bakal menandingi. Udah segunung emas itu nggak bakal sepotong daripada sodakoh mereka. Kenapa? Karena sodakoh mereka itu benar-benar dari hati yang bersih, yang bersih. Makanya para sahabat itu sampai ketika orang munafik lagi ngomong lesaknya, itu tercium bau busuknya sama mereka. Di Madinah itu tercium. Lagi jemamu busuk apa? Bokatku sampah nih gue ya tuh. Kari-kari. Nah, jadi sampai saking bersihnya mereka itu bisa mendeteksi bau udara yang ini orang-orang munafik lagi ngomongin kalian. Waduh, lapan zaman gini orang kaya. Ya untungnya kita beli. Udah betah udah ada. Nah, iya. Itulah hebatnya Rasulullah, hebatnya para sahabat itu kan begitu. Hati mereka benar-benar bersih. Ya bener paku bumi kabeh pun pada zaman tersebut. Oke, kita nggak bakal bisa nanding mereka. Oke, tadi hasud ya. Terus yang ketiga al-hirsu. Al-hirsu ala. Jadi yang pertama sombong, yang kedua hasud iri dengki, yang ketiga al-hirsu. Hirsu ini tamak terhadap dunia. Sini ada nih. Tamak dunia itu kayak gimana? Qala Malik bin Dinar rahimahullah, idza saqamal badan lam yanjah fihi ta'amun wala syarabun wala naumun wala rah. Wa kadzalikal qalbu idza ghalaba alaihi hubbud dunya lam tanfa'u mau'izah. Cinta dunia itu apa sih? Cinta dunia itu kalau kita yang tahu mah ya, biasanya dikiranya tuh pengetahuan umumnya, standar umumnya, cinta dunia itu cinta kepada duit, cinta kepada benda-benda, cinta kepada makanan. Tapi yang paling tinggi itu sebetulnya jah. Apa jah? Jah itu ingin didengar. Jah itu harga diri. Jah itu harga. Orang tuh ada yang gak suka uang, ada. Kiai pirang-pirang zuhud. Ada yang gak suka perempuan, banyak. Istri satu cukup, banyak ya. Yang gak kegoda dengan. Tapi orang tuh kan gak mau direndahkan. Ini saya sering ngomong. Jah itu yang paling misalnya Pak dosen dibeluk. Oh, dosen konon temen kan terhina ya. Terhina. Orang tuh gak ada yang mau dihina. Gak ada yang mau. Makanya salah satu hebatnya ujian ke Rasulullah itu kan beliau dari Al-Amin. Ya, ini harga diri beliau ini sangat hebat ya. Al-Amin. Bertahun-tahun loh beliau dipercaya sebagai orang yang jujur, amanah. Begitu nerima wahyu, kaumnya langsung berbalik pendusta. Harga dirinya hancur-hancuran kalau dia nurut. Masya Allah, itu ujiannya Rasulullah. Coba. Dia sudah terkenal sebagai orang yang alim, sudah terkenal sebagai orang yang baik, sudah terkenal sebagai orang yang amanah. Dikasih ujiannya Rasulullah yang terberat itu. Cepret. Ya, dikasih wahyu sebagai nabi terakhir, harga dirinya rusak. Ya betul, kalau kita ngelihat harga diri, tapi ternyata kan ini loh. Kalau secara pandangan mata, kalau dari sisi tasawuf kan
Ya memang nggak ada yang punya kita. Tidak ada yang milik kita. Makanya sampai Rasulullah tuh bilang, tapi kan nggak berkurang ya. Nggak berkurang kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad. Justru malah itulah bukti bahwasanya Allah tuh memuliakan ya. Mau gimana pun keadaannya, emang ngaruh apanya gitu. Emang pandangan manusia kepada kita tuh ngaruh apanya. Kalau yang kita bawa baik tuh ngaruhnya gimana? Tanya kebaikan itu kan tolak ukurnya tadi ilmu, tolak ukurnya kebenaran atas tawasobil haq wa tawasobis. Jadi kalau masih dalam lingkup kebenaran, ya, dicerca tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Nah, ini semua komen. Makanya la yastawi qalbul mu'min. Hatinya orang mukmin tuh nggak bisa disebut beriman secara lengkap sampai dia dicaci biasa baik, dia dipuji ya biasa baik. Maka sama antara di like yang jurnal baik. Viral ya alhamdulillah. Dislike ya wes. Di banned akunnya. Astra. Iya, auzubillah bismillah. Yang penting kan the show must go on. Yang penting kan kita terus berbuat. Memang yang namanya orang tuh ya selalu memang ada gitu orang yang benar terus nah. Tapi yang begitu dia salah balik. Kadang kan ada orang tuh kalau salah terus-terusan, tanggung dari wong bejat deh, jangan gitu. Tidak begitu. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina. Jadi sebaik-baik orang itu setiap anak Adam itu salah. Jika salah, yang paling baik adalah yang pertama. Jadi mesti keadaan manusia itu baik, salah. Baik, salah. Pernah benar, pernah salah. Kalau pernah salah ya tahu. Makanya sampai dibilang orang yang bertaubat dari dosanya seperti enggak berdosa. Kaman ladan. Itu bagus. Nah, orang jadi biasanya penyakitnya orang berdosa itu kan dia harus lahisan baik. Makanya al-ya'su putus asa itu kan kata putus asa. Apa yang lebih buruk daripada dosa? Putus asa. Putus asa itu lebih buruk daripada dosa. Dosa itu udah buruk ya. Jadi tambah dengan putus asa. Putus asa ini lebih buruk lagi. Nah, taat tuh kadang-kadang bagus. Tapi ada buruknya ketika sombong dengan reang hebat. Ini bahaya. Bahaya. Setan tuh kan begitu. Iblis tuh begitu. Ketika dia lagi jadi imam di Baitul Ma'mur itu dia mendoakan. Jadi malaikat-malaikat tuh minta doa. Termasuk malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril kan wakilnya dia. Wakil. Jadi Azazil itu endase. Imamnya. Iya. Iblis tuh imamnya para malaikat. X. Mantan. Aduh, emang mantan ini berbahaya. Maksudnya ini iblis maksudnya. Oh, mantan iblis berarti ya. Ini mending ini. Jadi iblis itu karena dia tadi itu kesalahannya dia itu mendoakan semua yang lain. Yang lain-lain didoakan. Wahai imam, dia kan imam di Baitul. Doakan. Dia mendoakan, lupa untuk mendoakan dirinya sendiri. Makanya coba lihat di dalam Al-Qur'an itu kan Robbighfirli. Saya dulu dong. Wali walidayya. Nah. Waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin. Jadi bahkan dong aku ya mesti Robbighfirli dikit. Ampuni dulu saya ya Allah. Bukan karena sombong ya, bukan karena medit, bukan karena branding itu. Tapi memang begitulah adabnya. Kalau mendoakan orang lain dulu, ente emang nggak butuh doa. Ya, kan? Emang ente nggak butuh diampuni. Begitulah. Robbighfirli wali walidayya. Kata Nabi Nuh kemudian kan Robbighfirli wali walidayya. Waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin. Ya Allah ampuni saya, ampuni orang tua saya, ampuni orang yang beriman kepada saya di rumah saya dan orang-orang mukmin dan orang. Seperti itu. Itu dulu saja. Jadi Nabi kan ada 3 ya. Jadi yang namanya endase, emboke daripada kesalahan-kesalahan manusia itu ada 3. Yang pertama kibr, sombong. Yang kedua al-hasad, kedengkian. Yang ketiga al-hir, ketakutan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah menjauhkan kita dari emboke penyakit
penyakit tersebut dan menjadikan kita orang-orang yang baik, menetapkan iman kita, Islam kita, dan semoga dengan wasilah ngobrol sejelat ini kita akan disayang oleh Allah, diakuni Kanjeng Nabi sebagai amin ya Allah. Itu saja dulu saya cukupkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sing bagus dari Allah semua, yang buruk dari saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam wallahi wa fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nginung dingin. Masih apa Tad? Apa aja? Sombong sama orang yang sombong masuk ibadah enggak Tad? Kita pernah dengar tuh. Tapi yang sombong ke orang yang sombong itu dekat. Itu benar nggak itu? Itu kata Syafi'i ya. Gimana Kata itu tuh? kaulnya Syafi'i. Redaksinya tuh. Itu gimana secara Nyombongin hukumnya? orang yang sombong ya dengan tujuan dianya supaya rendah hati. Sadar. Ya, Ah, dengan saya tujuan sering kayak gitu tuh. supaya dia rendah hati. Cuman kan Sombong amat. kitanya nggak bisa bedain. Dalam hati kita nih nyombong nih dalam rangka untuk bikin dia sadar atau lagi pamer. Dua-duanya. Itu nggak boleh. Dua-duanya nggak bisa. La yastariku fihi an-niyah. Nggak bisa. Kalau niatnya udah kayak gitu namanya al-istiraq. Menurut saya berat tuh. Iya, paling berat. Karena Makanya- kita tidak tahu hati Nggak bisa, kita. benar. Itu syahwat kopi, termasuk syahwat kopi. Itu syahwat kopi itu paling susah. Jadi syahwat kopi itu kan di atas tadi mendapatkan pembenaran. Ya. Wah, ana ngomong saya besak. Ya, kesempatan dia untuk nyela dia. Kenapa? Bener dong saya. Iya. Itu nggak bisa syahwat kopi. Tadi hukumnya apa tuh? Mengacu ke apa tadi? Iya, kata Sombong pada orang nyombong boleh. kepada orang yang Itu sombong. dari apa? Itu Asy-Syafi'i. Itu kaulnya Asy-Syafi'i. Itu Jadi, perkataannya yang sebagai- Asy-Syafi'i. Jadi kalau kita dengan tujuan menyadarkan dia, maka itu boleh dalam tanda kutip tadi ngomong lu ini ya kita gue misalnya gitu. Begitu tuh dalam rangka menyadarkan dia supaya dianya berendah hati. Tapi kitanya kan nggak bisa nih. Yang iya nggak bisa kontrol. Kalau kita yakin bisa kontrol diri, bahwasanya tujuan kita ini untuk menyadarkan, maka itu boleh. Tapi kalau nggak bisa, Gus menang. Oh, Susah. Karena susah. Bisa. Kenapa? Ya pada berat. Ya sombong, kita sombong juga. Terus bagusnya nih ngendi? Sombong amat. Iya. Sombong. Bener ya film. Bagusnya nih ngendi? Mandra. Iya. Kalau yang dianukannya sadar. Kalau nggak gimana? Nama-nama dosa memang kayak aduh. Ya angel ya. Jadi susah gitu. Siapa boleh kita kontrol? Wong Jayapura Tad. Waduh. Masya Allah. Anu wong Taiwan ana beliau. Wong Taiwan lagi orang hadir. Iya, Presiden Taiwan lagi orang hadir. Anak kuliah kayak Tad. Nanti takon. Apa beli? Alhamdulillah maka orang. Tetep ya live tadi ya. Siap. Tutup Oke, dikit. saudara. Nanti obrolan santai.